Selamat pagi kelas 12 AKL 1 dan 12 AKL 2 dan selamat siang kelas 12 AKL 3. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai aturan penulisan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Teman-teman semua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan serta mempresentasikan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Adapun manfaat yang akan kita peroleh setelah mempelajari materi pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu mengingat kembali sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kalian nanti belajar mandiri dengan mempelajari materi di link YouTube yang sudah saya berikan di Google Classroom. Setelah kalian paham tentang materi hari ini, nanti kalian semua mengerjakan tugas yang ada di bagian tugas kelas. Jangan lupa untuk mencermati pengumpulan tugas di masing-masing Google Classroom. Kemudian nanti kesimpulan dan refleksi kalian mengisi di link Google Classroom. Teman-teman semua, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, saya memiliki satu kata motivasi dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Oleh karena itu, kalian teruslah belajar, gapai pendidikan setinggi mungkin, gapai cita-cita, agar kalian dapat mengubah dunia ini menjadi yang lebih baik dan lebih maju. Semangat! Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, saya memiliki satu contoh surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seperti ini, ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kemudian saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana sistematikanya? Kemudian yang kedua, bahasanya bagaimana? Kemudian yang ketiga, isinya bagaimana surat lamaran pekerjaan itu? Teman-teman semua tentu masih ingat ya? Untuk sistematikanya, surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis lengkap. Kemudian dengan menggunakan bahasa yang formal. Dan isinya itu permohonan kerja di suatu tempat atau perusahaan. Teman-teman semua, setelah kalian melihat contoh surat lamaran pekerjaan itu tadi, saya ingin bertanya, apa saja sistematika dalam surat lamaran pekerjaan? Masih ingat ya teman-teman? Yang pertama, itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada hal dan lampiran. Yang ketiga ada alamat tujuan surat. Yang keempat ada salam pembuka dan pembuka surat. Kemudian yang kelima ada isi surat. Yang keenam ada bagian penutup dan salam penutup surat. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Jadi itulah sistematika surat lamaran pekerjaan, dan ketika kalian nanti menyusun surat lamaran pekerjaan itu harus urut dan semua harus ada. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui dan mengingat apa saja sistematika surat lamaran pekerjaan, hari ini kita akan belajar mengenai aturan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tentunya
Hal itu sangat penting untuk kalian semua ketika menyusun surat lamaran pekerjaan, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting ketika menulis surat pekerjaan itu. Teman-teman, aturan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yang merupakan bagian berisi keterangan tentang tempat atau lokasi dan waktu penulisan surat. Aturannya ketika menulis, yaitu tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas. Kemudian nama bulan ditulis dengan huruf dan tidak boleh disingkat. Misalnya bulan Januari ya ditulis panjang Januari, bukan hanya Jan saja. Kemudian selanjutnya yaitu di akhir baris tidak dibubuhi tanda titik. Untuk lebih jelasnya, di situ saya sudah memberikan contoh penggalan tempat dan tanggal surat. Itu Medan 24 Mei 2021. Seperti itu penulisannya ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua itu lampiran dan hal, merupakan soal atau perkara yang akan dibicarakan dalam surat. Aturan penulisannya, kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam. Kemudian penulisan angka dalam kolom lampiran menggunakan huruf. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketiga adalah alamat dalam surat, yang merupakan penjelas bagi penerima surat bahwa penerima tersebut yang berhak menerima surat. Aturan penulisannya yaitu kata yang terhormat disingkat YTH. Kemudian huruf awal pada singkatan yang terhormat ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya kata kepada tidak perlu dicantumkan. Kemudian sapaan ibu dan bapak dapat digunakan jika diikuti nama orang dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Jika jabatan seseorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak terjadi kerancuan penulisan. Kemudian kata jalan tidak boleh disingkat, dan yang terakhir di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhi tanda titik. Kalian dapat mencermati dari contoh penggalan yang sudah saya berikan, di situ sudah sesuai. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang keempat ada salam pembuka, yang ditulis dengan menggunakan kata-kata singkat dan jelas. Aturan penulisannya, bentuk yang lazim digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan kata dengan hormat. Kemudian huruf awal pada kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, penulisan dengan hormat diikuti tanda koma. Kemudian salam pembuka ditulis di margin sebelah kiri. Kemudian yang terakhir, penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alinea baru. Dapat dicermati pada contoh tersebut. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kelima ada isi surat, yang merupakan inti atau hal pokok yang ingin disampaikan. Bagian isi dalam surat lamaran pekerjaan, penulisannya itu ada 2 paragraf. Satu paragraf berisi identitas pelamar. Identitas pelamar merupakan keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Kemudian yang kedua, satu paragraf lain berisi hal-hal yang perlu dilampirkan. Nah, lampiran itu merupakan hal-hal yang mendukung terhadap suatu lamaran pekerjaan.
Nah, dalam hal ini pelamar perlu melampirkan persyaratan yang dibutuhkan atau diminta oleh instansi yang bersangkutan. Terlihat seperti pada contoh itu ada 2 paragraf. Yang pertama itu identitas pelamar itu nama Audrey, tempat dan tanggal lahir di Medan 29 Maret. Kemudian ada lampiran, di situ ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, kemudian 3 lembar pas foto. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang keenam ada salam penutup surat, yang merupakan ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim surat. Aturan penulisannya bahwa penulisan salam penutup sama seperti penulisan salam pembuka. Selanjutnya, salam penutup diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya, sistematika surat lamaran yang ketujuh atau yang terakhir ada nama terang dan tanda tangan surat, yang merupakan keterangan mengenai nama sang pengirim surat dan tanda tangan sang pengirim surat. Aturan penulisannya itu pelamar dapat mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan di bagian bawah sebelah kanan. Terlihat pada contoh penggalan yang saya berikan itu sudah lengkap, yaitu dengan kata hormat saya, kemudian tanda tangan, kemudian ada nama terang kalian atau yang membuat surat. Kegiatan pembelajaran hari ini tentang aturan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah tertera di Google Classroom masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat belajar. Terima kasih.